Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Khalifah. Salam bahagia. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan video mengenai bocah angon dan gundul pacul. Nah, keduanya ini saya ambilkan dari tembang ya. Nah, bocah angon tembangnya ini yang sudah saya sampaikan juga. Jangon, penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu, ya penekno kanggo mesut tetetira. Tetetira, kumitir pedahing pinggir, dumatono tendemana kanggo sepo mengko sore, pumpung jembar kalahane, pumpung padang rembulane, ya sura ore. Gundul pacul tembangnya seperti ini. Gundul pacul cul kembelengan, nyunggi wakul kembelengan, wakul glempang sekane dadi saratan, wakul glempang sekane dadi saratan. Nah, itulah dua tembang yang akan saya sampaikan penafsiran saya, ya, penafsiran pribadi saya ya. Mungkin ini benar atau salah, saya mohon maaf ya. Baik, untuk bocah angon sudah saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, yaitu bocah angon ini selalu mencari ilmu, mencari kebenaran yang hakiki, karena dia mencari seperti itu, dari blimbing ya, pohon blimbing atau blimbingnya itu yang saya tafsirkan ada berapa ya, 3 ya, atau yang 2 saja ya, yaitu rukun Islam dan perintah sholat 5 waktu. Nah, bocah angon ini belajar menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, yang memang ya dia sudah belajar bagaimana cara hidup ya. Karena pemimpin itu kalau sudah menjadi pemimpin, siapa tahu kehidupan yang menuntun kehidupan ini, yaitu kebaikan jiwa, kebaikan hati, pikiran, dan jiwa itu. Sehingga ketika bocah angon nanti muncul menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik ya. Lain dengan tadi gundul pacul itu ya. Bocah gundul itu kalau waktu saya kecil itu ya sudah bagaimana ya, gundul itu kan jelek waktu itu ya. Ini tidak saya mengatakan orang gundul itu jelek, tapi waktu itu ketika anak kecil itu cukurnya dicukur gundul, artinya ya masih bocah ya. Namun ini bukan bocah berarti usia ya. Mungkin bocah
sifatnya masih bocah, kekanak-kanakan. Dan gundul pacul ini nyunggi wakul. Nyunggi itu apa ya? Membawa, meletakkan sesuatu di atas kepala. Nah, itu nyunggi namanya. Nah, ya kalau seperti saya ini, ya mungkin apa ya, kopiah ini saya sunggi, tapi tidak seperti itu. Kalau kopiah kan dipakai. Nah, kalau nyunggi itu ya meletakkan di atas kepala gitu aja, membawa sesuatu di atas kepala. Lalu gembelengan itu apa ya artinya? Apa sombong? Ya tingkah lakunya itu meremehkan gitu aja. Kalau bahasa kami di sini, bahasa saya itu kemelelet. Ya kemelelet itu ya mungkin sombong dalam tingkah laku, meremehkan lah. Allah hanya begini. Nah, dia itu gundul pacul itu tadi tingkah lakunya kemelelet, gembelengan, meremehkan sesuatu. Ya mungkin karena waktu itu nyunggi. Nah, nyunggi harusnya dia hati-hati. Nah, apa yang disunggi, apa yang dia bawa di kepalanya? Wakul. Wakul itu adalah tempat nasi. Tempat nasi. Nah, ketika bocah gundul ini membawa wakul di atas kepalanya, lalu dia bertingkah apa ya? Ya berlebihan lah. Mungkin loncat-loncat, mungkin ya menggeleng-gelengkan kepalanya atau apa. Lalu yang disunggi tadi apa? Nasi, berarti karena tempat nasi. Artinya nasi di sini adalah pangan dan sandang atau kebutuhan manusia. Jadi saya sampaikan seperti itu karena ini penafsiran saya. Jadi segala kebutuhan manusia itu dibawa di atas kepalanya. Harusnya dia hati-hati membawanya karena itu adalah tanggung jawabnya. Tapi dia gembelengan. Nah, sehingga wakulnya itu ngelimpang. Ngelimpang itu apa ya? Ya jatuh begitu aja lah, jatuh. Nah, tentu saja ketika dia membawa nasi misalnya atau sandang pangan tadi, jatuh sandang pangannya itu. Jadi kebutuhannya jatuh. Sehingga dadi sakratan. Nah, memang ada tembang yang mengatakan dadi sak latar. Namun saya ketika kecil, kemarin sudah saya sampaikan kepada teman saya, ya sama, yaitu sakratan. Sakratan itu karena gundul pacul itu berjalan. Karena ratan ini juga bisa berarti dua. Roto, merata, atau ratan itu jalan. Jadi mungkin jadi merata satu jalan itu karena dia sebagai anak gembelengan itu tidak di tempat. Berarti gembelengan itu dengan jalan atau waktunya jalan dia berlari meloncat sehingga wakulnya itu gelimpang. Ini gambaran apa? Untuk bocah Angon itu adalah gambaran calon pemimpin atau nanti kalau sudah pemimpin menjadi pemimpin yang hati-hati, yang amanah, yang jujur, yang berani. Nah itu karena dia sudah belajar mengembalakan rasa.
sehingga hidupnya itu penuh dengan rasa. Kalau yang gundul pacul seperti itu, ya sebenarnya gundul itu ya bagaimana ya, karena harusnya ketika kepala itu biasanya yang disebut rambut itu menjadi mahkota. Jadi ini pemimpin yang mahkotanya ndak ada, berarti kehormatannya ndak ada. Karena apa? Karena tadi dia nyunggi wakulnya itu gembelengan, membawa amanahnya itu dia sombong, apa ya, sembrono gitu ya, sembrono, sehingga wakulnya itu gelimpang, sehingga amanahnya itu tidak nyampe, berceceran entah kemana, sehingga malah apa ya, berceceran, tidak bisa digunakan, hilang, musnah. Karena kalau sudah nasi itu bertebaran di jalanan, yaitu mungkin nasinya sudah campur kerikil, campur debu, atau campur apa sajalah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Ini sama gambarannya, bahwa pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang masih kanak-kanakan ini, perlu menjadi bocah angon. Kalau ingin menjadi pemimpin, ya dia dulu lah, belajar mengumpulkan ilmu kehidupan, ya. Tidak hanya ilmu yang apa ya, ilmu ekonomi atau ilmu apa seperti itu, tidak, tapi ilmu kehidupan. Karena kita hidup ini memang diperlukan ilmu hidup, ilmu untuk hidup. Maka salah satu nama Al-Qur'an itu Al-Huda, petunjuk. Jadi di situ petunjuknya itu ada di Al-Qur'an, sehingga kalau orang paham mengenai petunjuk, ini menjadi pemimpin yang baik. Nah, bagaimana dia paham? Dia harus bisa membaca. Nah, membaca itu penting ya, sehingga dia bisa membaca Al-Qur'an, lalu dia bisa mendapat petunjuk. Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca? Dari mana kita mendapat petunjuk? Selain itu juga yang paling penting adalah kita tidak bersifat sombong. Karena orang yang sombong itu tertutup hatinya untuk kebenaran. Nah, itulah gambaran bocah angon dan gundul pacul. Itu adalah, saya bandingkan, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah dengan pemimpin yang sombong, pemimpin yang sembrono. Sekali lagi, ini adalah penafsiran pribadi saya. Kemungkinan banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Video ini saya buat hanyalah untuk mungkin bisa menambah wawasan dari saudara-saudara sekalian. Nah, baiklah, mungkin hari ini itu saja dulu. Kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.